Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriatu Sadia dengan NIM 20230080 Saya dari kelas MN23P. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 9 kategori penting proses e-commerce khususnya pada perusahaan Shopee. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaannya. Shopee ini didirikan pada tahun 2015 oleh seorang Porresli di bawah naungan Sea Group yang berkantor pusat di Singapura. Shopee ini adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan pengalaman belanja online yang nyaman, aman, dan efisien. Model transaksi Shopee ini yaitu ada dua. Pertama, C2C dan B2C. C2C atau consumer to consumer, di mana individu dapat menjual produk mereka kepada konsumen lain. Sedangkan B2C atau business to consumer, di mana brand atau toko resmi menjual produk mereka langsung kepada konsumen. Selain sebagai marketplace, Shopee juga menyediakan berbagai layanan tambahan untuk mendukung ekosistem e-commerce, seperti penjualan produk fisik dan digital. Contohnya menjual pakaian, makanan, elektronik, dan lain-lain. Juga ada e-wallet seperti ShopeePay yang memudahkan transaksi menjadi lebih praktis dan aman. Juga ada pembayaran tagihan seperti di sana bisa membayar dari pembayaran tagihan pendidikan, air, listrik, cicilan kredit, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada program afiliasi atau affiliate yang bisa menguntungkan berbagai pihak, dari pihak e-commerce-nya, pengguna Shopee atau penjual. Ini bisa menguntungkan. Dengan hanya bergabung, mereka membuat video. Setelah itu di-share di ShopeePay dan lain-lain, mereka akan mendapatkan komisi gitu. Baik, langsung aja membahas mengenai 9 kategori penting proses e-commerce pada Shopee. Yang pertama ini ada access control dan security. Shopee menerapkan sistem keamanan untuk memastikan bahwa konsumen dan situs e-commerce benar-benar aman. Dengan fitur login menggunakan username dan password, juga otensi 2 faktor dengan OTP melalui SMS dan email maupun WhatsApp. Juga ada Shopee Garansi, di mana pembayaran ditahan hingga barang diterima. Yang kedua ada profiling and personalizing. Poin pertama itu ada user registration, di mana pengguna bisa mengelola akun mereka dan pembayaran pada halaman Shopee. Mereka bisa melihat riwayat pembelian mereka atau produk yang difavoritkan atau wishlist mereka, sehingga memudahkan pengguna yang ingin membeli. Juga ada rekomendasi produk
Ini bisa memudahkan juga para pengguna Shopee atau pembeli Shopee melihat referensi gitu. Yang kedua ada tracking record. Pengguna Shopee bisa melihat pesanan mereka apakah sudah dikirim, apakah belum, apakah masih tertahan, apakah sudah sampai gitu. Ketika COD, mereka bisa melihat, oh saya harus menyiapkan uang sebesar segini supaya nanti tidak menyulitkan kurirnya gitu. Ini sangat memudahkan bagi penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga ini ada user feedback, di mana pembeli bisa memberikan ulasan terhadap produk yang diterima atau dibeli. Mereka bisa memberikan bintang 5, bintang 4, bintang 1, karena mungkin mereka tidak puas. Itu bisa membuat ketika pembeli memberikan bintang 1, itu akan memudahkan para penjual untuk berinovasi gitu. Apa yang harus diperbaiki dari penjualan mereka dan apa yang harus dipertahankan dengan bintang 5 mereka gitu. Yang ketiga ini ada search management. Shopee memiliki sistem pencarian yang efisien dengan kolom pencarian otomatis. Ketika kita mengetik misalkan skincare nih, di sini contohnya ya, nanti akan muncul tuh saran-sarannya. Sini ada skincare satu set lengkap dari mungkin sunscreen, pelembab, facial wash, dan lain-lain. Juga bisa memakai filter kategori, di mana pengguna Shopee bisa menyeting produk yang mereka inginkan dari lokasinya, ingin di mana, metode pembayarannya, apakah bisa COD maupun cicilan, opsi pengiriman maupun program promonya, dan lain-lain. Yang keempat ada content management, di mana Shopee mengelola konten mereka dengan deskripsi produk beserta multimedianya, foto maupun video, dan juga Shopee Video untuk promosi seller, di mana di sisi pembeli mereka bisa melihat produk-produk yang ingin mereka beli ini apakah sesuai dengan kriteria mereka. Mereka bisa melihat dari deskripsi produk, dari ukuran, warna, juga materialnya, kualitasnya, harganya, dan lain-lain. Sedangkan di sisi pengguna ini atau penjual, mereka bisa setting dashboard mereka sesuai dengan brand image mereka atau keinginan mereka agar memudahkan pembeli maupun penjual untuk mengkategorikan atau memudahkan dalam memilih produk. Nah, ini salah satu contohnya yaitu pada toko atau UMKM Emina. Gak asing lagi, Emina itu salah satu UMKM yang sukses gitu, menjual berbagai produknya di e-commerce. Salah satunya ini di Shopee. Dan yang kelima ini ada katalog manajemen. Shopee mengatur katalog produk dengan mengelompokkan produk dalam kategori dan subkategori. Juga ada Shopee Mall untuk brand resmi dan filter katalog untuk pencarian spesifik. Nah, ini salah satu contohnya. Ada kategori dari elektronik, komputer, dan aksesoris. Mereka pembeli tinggal diklik saja elektronik, nanti akan muncul mungkin dari Samsung dan lain-lain. Juga komputer, ada juga main cloth atau baju-baju para pria, ada sepatu juga, ada tas, kacamata, dan lain-lain, dan masih banyak lagi.
Dan juga ada Shopee Mall seperti yang saya katakan, di mana Shopee Mall ini memberikan nilai lebih untuk para penjual maupun pembeli karena sudah terjamin garansinya. Sudah pasti original produknya juga gitu. Dan juga biasanya ada beberapa voucher diskon jika tokonya berlabel Shopee Mall. Dan yang keenam ini ada workflow management. Shopee mengotomatisasikan proses bisnis dengan sistem Shopee Seller Center untuk manajemen pemasaran, fitur auto reply untuk menjawab pertanyaan pembeli, pengaturan diskon dan promo otomatis oleh seller. Nah, ini gambaran Shopee Seller Center, di mana penjual ini bisa menyeting produk yang ingin didiskon maupun dipromokan, juga bisa melihat stoknya apakah masih ada atau sudah habis. Kalau sudah habis bisa ditambah. Juga bisa melihat produk yang dibeli oleh pembeli ini apakah sudah dibayar atau belum. Atau ada produk yang perlu diproses, mereka perlu packing kemudian dikirim. Nah, mereka bisa men-track itu dari Shopee Seller Center ini. Juga mereka bisa membalas chat pembeli dengan otomatis maupun manual. Mereka juga bisa melihat performa toko mereka dari jangka waktu tertentu, apakah penjualan mereka naik maupun turun, berapa total pengunjung, juga produk yang dilihat. Mungkin ini bisa membantu para penjual untuk lebih meningkatkan lagi dari promosinya. Jika kurang performanya, mereka bisa membuat perubahan dari promosinya maupun promo-promo dan lain-lain. Yang ketujuh ada event notification. Shopee memberikan notifikasi real time dengan notifikasi status pesanan yang dibayar, dikirim, diterima. Nah, nanti akan muncul pada halaman notifikasi. Juga push notification, promo dan pre-sale. Juga pemberitahuan aktivitas di Shopee maupun Shopee Live maupun Feed. Nah, ini salah satu gambaran mengenai event notification pada Shopee. Yang kedelapan ada collaboration and trading. Shopee membangun komunitas belanja dengan mempunyai program Shopee Live untuk interaksi antara seller maupun pembeli. Dan juga ada program Shopee Affiliate yang seperti saya katakan tadi. Yang paling menariknya tuh ini karena bisa membuat para pengguna Shopee ini selain bisa membeli produk, mereka juga bisa mendapatkan komisi dengan hanya di rumah saja. Nah, ini salah satu gambaran tentang Shopee Affiliate. Para pengguna Shopee ini bisa gabung dengan mendaftarkan diri di aplikasi Shopee langsung. Dan yang kedua ini ada di samping kanan ini ada gambaran tentang program Shopee Live, di mana penjual bisa live streaming dengan tenang, interaksi yang sangat menarik dengan para pembeli. Mereka bisa memberikan voucher diskon juga dari gratis ongkir, potongan harga, dan juga ada etalasenya. Mereka bisa mengatur etalase yang mereka ingin jual gitu. Jadi memudahkan para pembeli maupun penjual untuk memudahkan mereka gitu.
Yang terakhir ini ada payment. Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran yang banyak banget, praktis, mudah bagi pembeli maupun penjual. Yang pertama ada Shopee Pay, ada COD, ada bank transfer, dan juga bank transfernya yang banyak banget pilihannya dari Cbank, BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan lain-lain. Juga bisa memakai metode pembayaran debit card, atau juga bisa membayar melalui agen terdekat. Kesimpulannya dan evaluasi, Shopee adalah platform e-commerce yang memenuhi hampir seluruh aspek penting dalam proses e-commerce, mulai dari keamanan, personalisasi, manajemen katalog, hingga metode pembayaran yang praktis, mudah bagi pembeli maupun penjual sebagai penerima komisinya. Dengan model bisnis C2C dan B2C, Shopee memungkinkan individu dan bisnis untuk berjualan secara fleksibel. Keunggulan Shopee dibandingkan e-commerce lain terletak pada fitur Shopee Garansi yang memberikan keamanan transaksi. Juga ada Shopee Live dan Shopee Feed yang meningkatkan interaksi antara pembeli dan penjual, serta Shopee Pay yang mempermudah pembayaran dan memberikan keuntungan berupa cashback, diskon, potongan harga, dan lain-lain. Selain itu, program Shopee Affiliate juga menarik lebih banyak pengguna ke dalam ekosistem Shopee, menguntungkan bagi penjual, pembeli, pihak e-commerce juga. Ya. Namun, platform ini juga memiliki kekurangan, seperti persaingan harga yang tinggi akibat banyaknya seller, beberapa penjual yang kurang profesional dalam menangani pesanan. Saya pernah mengalami belanja online di Shopee ini, membeli produk, gambarnya ini, tapi ketika diterima berbeda gitu. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi oleh Shopee untuk lebih hati-hati dalam menyetujui para seller gitu. Karena agar tidak merugikan pihak pembeli juga, dan mereka juga mungkin akan dirugikan dengan penilaian yang buruk dari pembeli atau pengguna Shopee. Serta potensi keterlambatan pengiriman karena tingginya volume transaksi. Meskipun demikian, Shopee tetap menjadi salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan inovasi yang terus berkembang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga mungkin ada kata-kata yang saya salah ucap, saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.